Pengklaiman ini juga bahkan keturunannya ini dibelokkan, yakni yang dinyatakan sebagai guru daripada Habib Lutfi sendiri, yakni Kiai Abdul Malik di Banyumas. Nah, Abah Malik ini dibelokkan dalam buku Kanzus Sholawat itu seakan-akan Mbah Malik ini adalah bin Yahya. Jadi Mbah Malik itu yang sebenarnya nasab aslinya adalah Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso bin Pangeran Dipenengrot bin Pangeran Dipenegoro bin Hamengkubuwono III. Jadi sama sekali bukan ke bin Yahya. Tapi dalam buku Kanzus Sholawat itu dibelokkan seakan-akan Mbah Malik ini Malik bin Ilyas bin Yahya, padahal kan bukan. Nah, ini semestinya harap tobat dari membelokkan sejarah dari keluarga Pangeran Dipenegoro. Yang kemudian juga tentang masalah keluarga Sumodiningrat. Jadi dalam kita punya data primer itu dalam babat Sepehi dan juga Serat Sarasilah Leluhur ing Kadanurjan Jogja, bahwasanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu makamnya ada di jajaran Bantul Jogja, bukan di Semarang. Nasabnya pun tuh adalah keturunan Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan bin Yahya Ngarang-Ngarang. Jadi kalau misalkan ada yang disampaikan tuh beliau sebagai bin Yahya, bahkan sama-sama sebagai anak Habib Toha bin Yahya, wah ini jelas pembelokan nasab. Nah, karena yang aslinya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini memiliki istri yang putri HB2 dan bibitnya Pangeran Dipenegoro. Nah, jadi kalau Pangeran Dipenegoro disebut sebagai Hamid bin Toha bin Yahya, Sumodiningrat sebagai Hasan bin Toha bin Yahya, artinya kan seakan-akan mereka bersaudara kakak adik. Padahal jelas-jelas nasabnya berbeda. Pangeran Dipenegoro itu yang benar sebagai keponakan daripada istrinya Sumodiningrat, bukan sebagai saudara kakak adik. Jadi apabila diklaim bahwasanya Sumodiningrat dengan Dipenegoro itu sama-sama bin Toha bin Yahya, maka itu adalah klaim yang merupakan pembelokan nasab dan sejarah. Nah, apalagi juga di Banten, itu di Tangerang, Banten, ada tokoh bernama Syekh Gajah Barong. Nah, itu juga diklaim dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya. Nah, padahal makamnya itu jelas zamannya beda, masanya beda, jadi nggak ada hubungannya dengan sebagai anak Toha bin Yahya. Jadi kami sangat prihatin karena ini membelokkan daripada oknum Rois Am Jatman yang sudah dimisioner ini kok masih bisanya malah membelokkan berbagai tokoh sejarah. Dan ini juga kami lihat juga kan Habibnya ini kan Hasan dan juga Hamid dan Husain ini diklaim sebagai bin Toha bin Muhammad bin Yahya. Nah, Muhammad ini di tahun sekitar 2018 ini kami sudah melihat ada kejanggalan karena makam keluarga Cirebon, yakni Panembahan Girilaya Raja Cirebon yang dimakamkan di Jogja, itu sempat diklaim oleh Darul Hasimi, yang mana pimpinan Darul Hasimi adalah anaknya Habib Lutfi bin Yahya, itu sebagai malah makamnya Muhammad Qodi bin Yahya. Jadi berarti seakan-akan kakek daripada Sumodiningrat dan Dipenegoro, padahal jalurnya beda sama sekali. Nah, kemudian setelah ada keberatan dari keluarga Cirebon dan lain sebagainya, kami lihat perkembangan media di media sosial, tokoh Muhammad Qodi bin Yahya ini kemudian belok lagi lokasi makamnya. Sekarang diklaimnya kepada Pangeran Terboyo Surohadi Menggolo yang dimakamkan di Semarang, yang mana beliau ini adalah merupakan menantu daripada Mangkunegoro I di Solo. Nah, ini berarti kok bisa belok-belok ini lokasi makam. Tadinya tuh Muhammad Qodi bin Yahya diklaim makamnya ada di Girilaya Jogja, yang padahal aslinya adalah makam Panembahan Giriloyo Raja Cirebon. Ini dibelokkan sekarang nih ke Solo. Wah, ini kami sangat prihatin karena ini jelas-jelas menyalahi sejarah dan pembelokan sejarah. Untuk Sumodiningrat, kita punya bukti data sejaman bukan bin Yahya melalui tadi Serat Sarasilah Leluhur ing Kadanurjan Jogja dan babat Sepehi. Pangeran Dipenegoro ada datanya babat Dipenegoro. Kalau tentang Pangeran Terboyo Surohadi Menggolo yang bukan sebagai bin Yahya dan bukan sebagai kakeknya Pangeran Dipenegoro maupun Sumodiningrat, itu pun juga ada data primer Serat Terboyo. Dan Pangeran Dipenegoro sebagai anak Hamengkubuwono III juga ada juga bukti primer atau data utama di keraton namanya Serat Raja Putra. Nah, jadi kami sangat menyayangkan bila mana tokoh yang digadang-gadang sebagai ulama sufi, ulama tasawuf, Rois Jatman,
Jatman ini organisasi yang sakral. Karena ini di dalam NU ini, Jatman inilah yang merupakan ulama-ulama ahli thariqah itu yang urusannya bukan urusan duniawi lagi, tapi urusan itu adalah membimbing umat menuju keridhaan Allah. Nah, ini kami sangat menyayangkan apabila dipimpin oleh oknum yang, mohon maaf, melakukan pembohongan publik, membelokkan sejarah NU, sejarah Jatman, sejarah tokoh Nusantara, kemudian membuat makam-makam palsu, bahkan malah berbisnis franchise makam keramat palsu. Ini kami amat sangat prihatin. Ini NU harus segera bertindak, harus segera membersihkan nama baik NU, membersihkan nama baik para ulama-ulama tasawuf. Karena apabila ulama tasawuf ini dipimpin oleh pihak-pihak yang seperti ini, apalagi ternyata sudah dimisioner. Nah, janganlah kami berikan saran, masukan, jangan sebagai mengaku ulama tasawuf, tapi berupaya mempertahankan posisinya secara politis. Anda sudah cukuplah menjadi one team press, itu sudah menjadi suatu kedudukan yang luar biasa dalam ini. Anda juga sudah punya pimpinan kasus sholawat, umat juga sudah banyak yang hormat. Kami harap jangan meneruskan perbuatan-perbuatan yang malah dekat dengan dosa. Harap tobat, bahkan kalau kata-kata guru gembul di Robito Alawiyah, tidak hanya beliau tapi semuanya itu harus mawas diri. Nah, cuman dalam kasus ini kita jelas-jelaskan kepada Habib Lutfi untuk jelas mawas diri. Bahkan juga kalau kami baca bukunya Pak Fajri Alatas, ya Fajri Alatas juga ternyata menyampaikan jangankan tentang masalah tokoh-tokoh Nusantara, nasab Ba'alawinya pun tuh jelas juga merupakan klaim. Karena dalam data Syamsu Az-Zohiro, nasabnya Ba'alawi, itu mencatatnya itu adalah dari Toha bin Yahya Toha yang pertama ya, itu memiliki anaknya yang bernama Umar. Nah, Umar ini yang menurunkan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Nah, kalau yang bernama Muhammad sebagai saudaranya Umar, itu nggak tercatat dalam data Syamsu Az-Zohiro. Jadi ternyata klaim nasabnya ke bin Yahya Ba'alawi pun, ini pun juga merupakan klaim-klaim. Nah, ini Mbok Yao jangan mudah mengklaim. Lebih baik menjadi kiai yang tidak mengedepankan nasab tapi ilmunya tanpa klaim-klaim nasab. Karena dalam Islam itu sebenarnya nggak begitu penting untuk mengklaim-klaim nasab. Karena yang paling utama di sisi Allah adalah ketakwaan. Dan itulah yang dididik melalui thariqah, amal-amal thariqah itu untuk melatih agar kita menjadi insan yang bertakwa. Jangan hanya malah seakan-akan jadi ulama tasawuf, tapi akhirnya malah bertindak yang tidak sesuai dengan ajaran tasawuf. Malah mengaku-ngaku klaim-klaim nasab, membelokkan sejarah, silsilah, dan bahkan di Banten pun juga sampai kabarnya kepada kami, beliau mengklaim juga turunan garis perempuan dari Banten melalui jalur Pangeran Muhyiddin bin Sultan Zainul Solihin. Nah, itu pun kami juga tidak sesuai dengan data Banten. Karena Sultan Zainul Solihin ini tidak punya anak bernama Pangeran Muhyiddin. Adanya punya anak bernama Safiuddin. Sehingga ini kami, waduh, ini kok Habib Lutfi banyak sekali melakukan pembelokan, pencakokan. Jadi kami sampaikan, kami himbau untuk mawas diri, obat sebelum terlambat. Dan juga para jamaah-jamaah, masih banyak kiai-kiai Nusantara yang berhati lurus, berhati bersih, pengamal thariqah. Ya, lebih baik ikuti para kiai-kiai NU, para pelaku thariqah yang lain. Di Jatman ini, di Banten juga alhamdulillah kepengurusannya masih panjang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2006. Ini insya Allah, apalagi yang disampaikan sama Kiai Hamdan, ini adalah ulama yang lurus yang mengikuti aturan sesuai dengan aturan PBNU sampai mengindahkan surat daripada pengurus yang sudah demisioner tapi ngaku-ngaku sebagai ini wong kudeta. Nah, apa yang mau dikudeta wong sudah demisioner gitu kan? Nah, jadi ini berarti kami melihat ulama Jatman Banten ini luar biasa. Kami salut, kami hormat kepada Kiai Hamdan, kepada Kiai Tobari. Jadi tokoh-tokoh sebagaimana beliau ini patut untuk diacungi jempol dan diikuti oleh ahli thariqah, jamaah-jamaah thariqah yang ada di Banten. Moga-moga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para ulama Jatman yang lain supaya mengindahkan saja itu surat daripada Habib Lutfi. Jadi itu ibaratnya dihiraukan saja, harap mengikuti aturan yang benar sesuai sebagaimana PBNU.
Nah, juga kan kami lihat juga dalam aturan PBNU tentang masalah badan otonom, ternyata itu jelas ada aturannya itu kepemimpinan badan otonom itu hanyalah maksimal 2 periode. Dan satu periodenya adalah 5 tahun. Jadi semestinya kalau kita mengikuti aturan PBNU, kalau Habib Lutfi menjadi Rois Am Jatman itu dari tahun 2000, maksimal mestinya hanya sampai tahun 2010. Nah, 2010 sampai dengan tahun 2023 ini berarti sudah banyak offside-nya. Nah, tapi para ulama-ulama kita ini kan mengedepankan rendah hati, toleransi kepada beliau. Nah, Mbok Yao ini sudah offside, harusnya dari tahun 2010 selesai, ini dari tahun 2024. Mbok Yao, Tepo Sliro, Tenggang Rasa, ini harus ada yang namanya kaderisasi. Jadi serahkan lagi Jatman ini kepada para kiai-kiai Nusantara yang berhati bersih. Jadi yang tidak pas, ya sudah waktunya untuk lengser ke Prabon, ibaratnya, sebagaimana yang sudah ada.